Emang akhir tahun itu paling enak menghambur-hamburkan uang ya. Merayakan kita berhasil melewati tahun ini dengan cukup baik dan berharap lebih baik lagi di tahun depan. Tapi gue nggak merasa bersalah habis mengeluarkan spend yang cukup besar karena gue yakin apa yang gue spend di sini bisa menghasilkan lebih banyak lagi di tahun depan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, gue pengen ngasih update sedikit aja kalau kita baru nambah gear utama. Gue abis beli kamera baru, yaitu adalah Fujifilm X-H2S. Yap, ini adalah kamera APS-C dengan harga 40 juta rupiah body only. Jadi cukup mahal memang, tapi gue merasa puas dengan apa yang ditawarkan oleh kameranya. Sedikit informasi dulu, tadi kenapa gue tarik, gue masukin geser yang ini. Jadi yang ini adalah kameranya Fujifilm, bukan kamera Fujifilm sebagai brand gitu ya. Maksudnya ini punyanya Fujifilm Indonesia, dan yang ini baru yang kita beli sendiri gitu. Dan semoga orang Fuji nonton video ini nggak mengharap untuk ini balik segera gitu ya, karena kita pakai gitu. Jadi ya, itu sedikit ngasih tahu aja ke kalian kalau kita sekarang udah ada juga kamera utama Fujifilm X-H2S. Yes, gue tahu ini jelas bukan spend kecil buat kita juga. Makanya dari awal gue review, itu gue udah keracunan banget. Tapi karena harganya lumayan gitu ya, 40 juta, otomatis butuh waktu panjang untuk mempertimbangkan. Gue juga sampai bolak-balik minjem kameranya dulu sama Fujifilm Indonesia. Dan setelah cukup lama gitu kan, sampai sekarang udah mendekati akhir tahun, sudah di bulan Desember, gue mematangkan diri buat ngambil Fujifilm X-H2S. Setelah beberapa kali goyah juga dengan opsi-opsi yang ada. Nah, di video ini gue nggak bakal banding-bandingin dengan opsi kamera lainnya gitu ya. Jadi semua kamera bagus dengan caranya masing-masing, dengan fiturnya masing-masing. Gue nggak akan bandingin dengan kayak X-H2, X-T5, atau dari brand lain, Canon R7, Sony FX30, karena kita udah ada beberapa pembahasan-pembahasan juga kecuali Canon R7 kita belum bahas gitu ya. Tapi ya gue nggak akan bandingkan dengan kamera mereka. Yang jelas di X-H2S ini gue merasa memang secara harga cukup mahal, cuman fitur yang diberikan worth it karena memang berspesifikasi tinggi dan praktikal dengan kebutuhannya ST Media. Belum lagi kalau kita berbicara soal ekosistem, kita juga udah punya banyak banget lensa-lensanya Fujifilm. Bukan cuma lensa kita, bahkan ada lensanya Fujifilm Indonesia yang ditinggal di sini sampelnya gitu kan. Yang semoga mereka tidak minta balik dengan gue mention itu dan mereka nonton ini. Begitu juga kita ada lensa-lensa Fuji yang punya kita, sama ada lensa dari brand lain juga yang untuk mounting Fujifilm. Kayak kemarin belum lama gue invest buat Viltrox 13mm f1.4. Begitu juga gue sebelum ke Bromo, kemarin pas ngetes drone Mavic 3 Classic, gue invest lensa Sigma 56mm f1.4 yang itu juga racun banget gitu ya. Kalau kalian belum nonton reviewnya dua-duanya Viltrox sama yang Sigma, wajib banget buat tonton. Apalagi kalau kalian pengguna Fujifilm gitu ya. Dan ya, secara ekosistem cukup masuk akal buat kita ngambil X-H2S ini. Jadi, apakah X-H2S ini adalah kamera perfect menurut kita? Enggak juga. Tapi paling nggak kamera ini memenuhi kebutuhan yang gue inginkan gitu dengan harga yang dia tawarkan. Kita kalau mau pakai buat hunting foto, ngetes lensa-lensa jauh, mau pakai buat wildlife, birding, atau sport fotografi, dia sensornya udah stack gitu kan, bisa electronic shutter sampai 40 frame per second. Begitu juga apalagi kalau di penggunaan kita gitu ya, videonya udah gokil banget, dia bisa ngerekam 6K open gate, bisa 4K slow-mo 10-bit 4:2 tanpa harus ribut-ributin native ISO gitu ya. Yang balik lagi, karena kemarin kita udah nyobain di Bromo, kita tidak bisa selalu mengontrol environment di sekitar kita gitu kan, cuma bisa mainin exposure triangle, bukaan rana gitu kan, yang kita juga akan sangat mengandalkan sensornya, dan dia dengan 4K slow-mo-nya yang croppingnya nggak terlalu parah gitu kan, masih sangat make sense, masih menjaga kualitasnya dengan sangat baik juga, dan di situ kita appreciate banget waktu pakai X-H2S kemarin gitu. Again, gue tidak mendiskredit kamera lain, kamera dari brand lain gitu kan, dan kalian juga sebenarnya nggak butuh validasi gue gitu kalau memilih kamera lain yang memang cocok dengan kebutuhan kalian. Cuman untuk saat ini memang menurut gue X-H2S adalah yang paling cocok dengan
ST Media. Dan dengan fitur-fitur yang gue sebutin tadi, sangat wajar karena ini memang kamera yang paling mahal juga di jajaran kamera mirrorless APS-C gitu ya. Jadi sangat-sangat wajar gitu. Jadi kalian nggak perlu merasa apa ya, insecure dengan kamera kalian bilang, oh 4K slow-mo-nya kalah apa segala. Ya, harganya juga beda bos gitu. Jadi nggak perlu validasi gua, nggak gua pilih bukan berarti kamera jelek gitu. Itu yang perlu ditekankan gitu. Tapi ya itu menurut gua X-H2S di penggunaan kita emang cocok banget. Tapi emang walaupun kemarin gue udah ngerasain, gue udah pinjem lama dari Fujifilm juga, secara workflow masuk, emang kan spend 40 juta itu nggak kecil ya. Makanya yang tadi gue jelasin juga di awal, kita tuh lama banget pertimbangin, karena kita juga nggak mau missing out dari brand-brand lain. Karena ya itu, spend 40 juta juga di brand lain sebenarnya lumayan gitu dapatnya kan. Makanya gue lihat juga beberapa kamera-kamera pilihan lain. Begitu juga gue nungguin brand Sony kemarin ngeluarin kamera baru. A7R5 tuh sempat jadi pertimbangan gue juga, walaupun nabungnya harus agak jauh lagi gitu kan. Tapi ya itu, ujung-ujungnya kita memilih, gue udah matang banget di akhir tahun ini, kita ambil Fujifilm X-H2S gitu, yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau berbicara soal kekurangan, jelas ada gitu. Bukan berarti kamera ini kita pilih karena paling perfect, nggak ada kekurangannya juga. Terutama yang pengen gue angkat adalah soal autofocus. Karena autofocus jelas dibandingkan Canon, dibandingkan Sony, dia masih sama sekali tidak ngadu gitu. Gue bisa mengklaim banget kalau dia, mungkin gue mention dulu, kemarin bahkan Sony itu di A7R5, makanya kita tertarik juga, dia autofokusnya punya prosesor sendiri gitu ya, untuk pakai AI autofokusnya gitu, yang gue bener-bener jadi nerd banget soal itu gitu kan. Tapi ya harganya memang agak, ya balik lagi, ada harga ada rupa gitu. Tapi nggak usah A7R5, sama FX30 pun dia kalah sebenarnya autofokusnya. Begitu juga sama Sony R7, dia kalah autofokusnya. Gue bisa mengkonfirmasi itu gitu, walaupun kita sebagai banyak pengguna kamera Fuji juga, dia udah much improve dibandingkan X-T4 gitu. Dibandingkan jajaran-jajaran sebelumnya udah much improve, apalagi ada object trackingnya juga. Cuman memang ruang improve-nya masih cukup luas ya Fujifilm gitu. Jadi masih ada gap yang menurut gue bisa untuk diimprove lagi. Karena dibandingkan sama Sony sebenarnya jarak performa autofokusnya masih cukup jauh gitu. Walaupun ya balik lagi masih dalam batas toleransi kita buat produksi, tetap helpful banget dengan object trackingnya gitu. Yang sekarang autofokusnya kalau ngadep belakang itu tetap tracking kepala, terus ke hewan ada, ke objek-objek kayak motor mobil ada gitu kan. Cuman ya pas dipakai memang performanya nggak sebagus Canon dan Sony. Overall, X-H2S ini adalah kamera monster. Menurut gua ini adalah pembelian yang tepat, spend yang tepat di akhir tahun ini buat gua. Dan gua penasaran kira-kira petualangan seperti apa di tahun depan yang akan kita lewati bersama Fujifilm X-H2S ini. Dan bareng dia juga ya, semoga dia tidak balik gitu kan. Tapi ya itu, gue cukup excited untuk melihat kedepannya ST Media setelah sekarang bahkan ada 4K 120p gitu. Oke, paling itu aja sih, sedikit update singkat aja. Semoga videonya nggak terlalu lama, buat update aja ke kalian kalau kita udah ada gear baru. Jadi kalau misalkan videonya berkurang kualitasnya, nah boleh kalian di kolom komentar gitu, kritik gitu. Jadi, bang, apa gunanya tuh X-H2S bla 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 gitu. Tapi ya itu sedikit update dari gua. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan mungkin yang mau doa juga boleh, nanti gue bantu amin di kolom komentar gitu ya, biar tahun depan mau dapet kamera apa gitu. Dan ya itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.